Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 830. Segera, Chen Ze, Wang Yu, Li Dafei dan yang lainnya berjalan ke arah Harvey dan Mu Erlene. Namun, sebelum ketiga Chen Ze bisa berbicara, Zhang Haidong melompat keluar. Dia menunjuk Harvey, dan berkata dengan arogan, "Wah, bukankah kamu sangat kasar barusan? Coba tarik lagi sekarang. Biarkan saya memberitahu Anda, bukan hanya saudara Dafei yang ada di sini sekarang, bahkan Tuan Chen dan dia dari Suelang. Kamar dagang. Pangeran Kamar Dagang Falcon juga ada di sini. Jika Anda berkenalan, berlutut dan bersujud untuk meminta maaf." "Tunggu, apa yang baru saja Anda katakan?" Harvey tersenyum, "Kamu bilang biarkan aku mencoba yang lain." "Satu?" "Ya, aku benar." Zhang Haidong mencibir, "Tapi kuncinya adalah, apakah kamu berani?" Suara itu tidak selesai. "Terkunci." Harvey menampar wajah Zhang Haidong langsung. Setengah dari wajah Zhang Haidong tiba-tiba membengkak sedikit. "Apakah kamu pikir aku berani?" Harvey mencibir dan menatap Zhang Haidong. Tiba-tiba, pemandangan menjadi sangat sunyi. Semua penduduk lokal Baceng dan turis luar kota menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Semua orang mengira Harvey gila. Terutama pria gemuk berkacamata dan wanita berambut pendek yang membujuk Harvey barusan bahkan lebih terpana. "Apakah Anda tidak melihat begitu banyak orang menelepon? Beraninya kamu melakukannya? Bukankah ini terobosan di Tai Suye, mencari kematian?" Terutama Zhang Haidong sendiri bahkan lebih bodoh. Astaga, apakah anak ini gila? Tidak bisakah dia melihat situasi saat ini? Terkunci. Sebelum Zhang Haidong bisa berbicara, Harvey menampar wajahnya lagi. "Aku baru saja menyeretku, apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Kamu. Zhang Haidong dipukuli dan terhuyung-huyung, menutupi wajahnya, dan berteriak pada Li Dafei dan yang lainnya dengan suara menangis, "Saudaraku. Dafei, Tuan Chen, Tuan, dia memukuliku. Bangun aku saat aku dipukuli." Li Dafei meraung marah. "Ah!" Zhang Haidong tercengang, "Saudara Dafei, apa yang kamu bicarakan?" "Tampar." Harvey menampar Zhang Haidong langsung ke tanah. "Aku memukulmu sekarang, apakah kakak laki-lakimu berani membelamu?" Harvey memandang Zhang Haidong dan berkata dengan senyum sarkastik. Zhang Haidong duduk lumpuh di tanah dan menatap Li Dafei dan yang lainnya dengan bingung. "Saudara Dafei, apa yang masih kamu lakukan? Mengapa kamu tidak membunuhnya dengan cepat?" "Diam!" Li Dafei meraung pada Zhang Haidong dengan suara, matanya seperti membunuh orang. Zhang Haidong menelan tenggorokannya dan tidak berani berbicara. Hanya saja dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jangan katakan dia tidak mengerti, begitu pula penonton lainnya. "Tuan York, aku benar-benar minta maaf. Orang-orangku menabrakmu. Aku minta maaf padamu. Tolong ambil wajahku dan biarkan dia pergi." Li Dafei sedikit menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Begitu kata ini keluar, semua orang yang hadir ngeri dan merasa pikiran mereka kosong. Orang yang bermartabat di Baceng benar-benar menundukkan kepalanya kepada pemuda ini. Bagaimana mereka bisa percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Zhang Haidong bahkan merasakan kulit kepalanya kesemutan. "Ayah York." Hanya gelar ini yang membuatnya mengerti segalanya. Di seluruh Cina Selatan, ada berapa master? Kecuali Yorkie yang baru-baru ini membuat nama untuk dirinya sendiri di Tiongkok, menyapu Tiongkok Selatan dan Tiongkok Tengah, dan membuat kerusuhan di kota Naga, tidak ada orang lain. Zhang Haidong sangat takut sampai dia akan buang air kecil. Tak disangka, pemuda yang tampak biasa-biasa saja ini ternyata adalah Raja Cina Selatan. "Apakah Anda memenuhi syarat untuk membiarkan saya memberi Anda wajah?" Harvey memandang Li Dafei dan berkata dengan sungguh-sungguh. Li Dafei merasa panik, dan keringat dingin muncul di dahinya. Bagaimanapun, pemuda di depannya itu setingkat dengan kakak laki-lakinya, Presiden Basang. Dibandingkan dengan status, pemuda ini benar-benar tidak perlu mempermalukan dirinya sendiri. "Tuan York,
saya harap Anda akan memberi saya wajah. Lupakan saja. Kami pasti akan menghukum orang ini. Chen Ze berdiri. Siapa kamu? Harvey memandang Chen Ze. Saya Chen Ze, salah satu dari 7 jenderal yang duduk bersama Presiden Basang. Chen Ze memperkenalkan dirinya secara singkat. Harvey tampak acuh tak acuh dan menatap Chen Ze. Saya diundang oleh Presiden Anda dan datang jauh-jauh dari Zonghai untuk membuat janji. Tetapi orang-orang Anda hanya ingin memprovokasi saya dan melakukan sesuatu pada wanita saya. Kali ini, tujuan Harvey sangat sederhana, hanya untuk menyelesaikan akun. Jadi, apapun yang terjadi, Anda tidak boleh menyerah. Ini adalah pertempuran momentum. Jika Anda ingin menyalahkan Zhang Haidong, Anda hanya bisa menyalahkan Zhang Haidong karena tidak beruntung, tetapi dia mengenai moncong pistolnya. Chen Ze mengerutkan kening. Tuan York, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Harvey tersenyum ringan, orang ini baru saja bertaruh dengan saya. Dia berkata bahwa jika saya adalah Raja Cina Selatan, dia akan mengambil sepatunya. Pergi. Makanlah. Kamar dagang Suelang Anda juga merupakan kamar dagang terbesar di barat laut. Dari presiden hingga adik laki-laki, mereka semua harus menjadi orang yang dapat dipercaya, kan? Jika Anda ingin berjudi, Anda harus mengakui kekalahan, kan? Chen Ze mengguncangnya. Dia mengepalkan tinjunya, lalu melambaikan tangannya ke beberapa adik laki-laki, dan berkata dengan suara keras, sesuai dengan keinginan York Ye. Zhang Haidong berjuang mati-matian, air mata dan ingus mengalir di hidungnya, dan perutnya membiru karena penyesalan. Jika saya tahu ini lebih awal, saya tidak akan bertaruh. Penonton lain tidak tahan untuk menonton lagi. Namun, mereka juga mengerti betapa menakutkan energi dan status pemuda di depannya ini, bahkan Li Dafei, Chen Ze dan Wang Yu harus hormat di depannya. Tuan York, apakah kamu puas sekarang? Chen Ze bertanya sambil tersenyum. Aku cukup puas. Harvey mengangguk. Kalau begitu silakan masuk ke mobil, Presiden kita, Presiden Wu dan kepala keluarga Tang sudah lama menunggu. Chen Ze memberi isyarat tolong. Tunggu, saudara-saudaraku akan segera datang. Harvey menjawab dengan ringan. Namun, suara itu jatuh begitu saja. Saya melihat lebih dari selusin Maybach hitam melaju dari kejauhan. Melihat tim mobil mewah ini, semua orang yang hadir kembali dihebohkan. Tidak ada keraguan bahwa ada karakter tingkat kakak laki-laki lain yang datang. Setelah mobil diparkir di jalan, pintu terbuka, dan sekelompok orang keluar dari mobil dan berjalan menuju Harvey. Orang-orang yang berjalan di depan adalah Zhao Tianxun, Qiu Yihan, Jian Hen, Crazy Blade dan lainnya. Selain itu, saudara Li Tianqi dan Li Tianyo juga datang. Mencari saudara. Zhao Tianxun dan yang lainnya menyapa dengan hormat setelah mereka tiba. Presiden Zhao, kita bertemu lagi. Chen Ze menyapa sambil tersenyum. Wajah Zhao Tianxun muram dan dia mengabaikan Chen Ze. Li Tianqi dan Li Tianyo memandang Chen Ze dan yang lainnya dengan kebencian. Bagaimanapun, mereka bertarung dengan sengit berkali-kali sebelumnya, dan kamar dagang langit dan bumi mereka juga membunuh dan melukai banyak orang. Suasana menjadi sedikit tertekan. Wang Yu, yang sudah lama tidak berbicara, keluar untuk menenangkan keadaan. Tuan York, karena orang-orangmu ada di sini, ayo pergi. Tolong. Chen Ze juga mengangkat tangannya. Setelah itu, Li Dafei, Chen Ze, Wang Yu dan yang lainnya masuk ke mobil dan memimpin di depan. Harvey, Zhao Tianxun dan yang lainnya masuk ke mobil di belakang dan mengikuti. Sampai mereka menyaksikan konvoi pergi dengan cara yang perkasa, semua orang yang hadir masih belum pulih dari keterkejutan barusan. Bab 831. Dalam perjalanan ke Tanjiabao. Tianxun, bagaimana dengan saudara-saudara yang lain? Harvey bertanya. Harvey G, saudara-saudara lainnya sudah tiba di Bacheng. Aku menyuruh mereka bersembunyi dulu, lalu pergi ke Tanjiabao nanti. Jika terungkap berapa banyak orang yang kita datangi, maka Basang dan Wu Mangong pasti akan mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Jawab Zhao Tianxun. Ya, masuk akal.
Harvey mengangguk. Saudara Harvey, menurut Anda Basang, Wu Mangong dan Patriark keluarga Tang mengundang kami untuk melakukan apa? Tanya Zhao Tianxun. Ini jelas tidak baik. Harvey menyipitkan mata dan tersenyum, itu hanya yang disebut tidak menguntungkan, mereka harus mengundang kita untuk mendapatkan keuntungan. Adapun apa yang mereka inginkan, tidak jelas. Harvey saudara, maka mereka jika Anda bertanya kepada kami syarat apapun, apakah kita akan setuju? Zhao Tianxun bertanya. Tentu saja aku tidak setuju. Harvey tersenyum dingin, hari ini, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Wang Qi dan Sang Mang harus membalas dendam. Bagaimana jika mereka tidak menyerah? Mu Erlene kalimat tanya. Bunuh. Harvey meludahkan sepatah kata pun. Begitu kata itu jatuh, Mu Erlene, Zhao Tianxun dan Qiu Yihan yang duduk di dalam mobil terkejut. Tampaknya negosiasi hari ini ditakdirkan untuk melihat darah. Setelah mobil meninggalkan kota kuno Bai, mobil itu melaju selama lebih dari 1 jam sebelum tiba di Tangjiabao. Lokasi Tangjiabao adalah lokasi yang sangat tersembunyi di pinggiran. Gunung-gunung bergulung-gulung, seolah-olah seekor naga raksasa mengelilingi seluruh Tangjiabao di tengah, seolah-olah terisolasi dari dunia. Pinus dan cemara hijau, bebatuan terjal, diselimuti awan dan kabut, sangat megah. Ada bangunan kuno yang berusia ratusan tahun, dan seolah menyatu dengan pegunungan. Selain itu, di atas gunung juga dibangun paviliun dan paviliun yang sangat spektakuler. Pada zaman kuno, Tangjiapu adalah sekte Jianghu, juga dikenal sebagai Tangmen. Namun, dengan perubahan dan perjalanan waktu, sekte Tang secara bertahap berkembang menjadi sekte gaya keluarga, yang sejalan dengan dunia sekuler, mengembangkan berbagai industri, dan juga melindungi dan melayani beberapa taipan dan raksasa, menyediakan dana dan bahan untuk sekte Tang. Dalam perjalanan ke aula utama Tangmen, kami melewati berbagai pos pemeriksaan. Namun, karena Li Dafei, Chen Ze, dan Wang Yu memimpin, Harvey dan yang lainnya dapat memasuki Tangmen dengan lancar. Selain itu, di sepanjang jalan, Harvey juga memperhatikan napas banyak prajurit. Saya khawatir mereka tersembunyi dalam kegelapan. Jika orang biasa ingin memasuki Tangmen, saya khawatir itu tidak mudah. Setelah mengemudi selama 10 menit, mobil berhenti di pintu masuk aula utama yang megah dan megah. Di atas aula utama tergantung sebuah plakat kayu dengan 2 karakter besar Tangmen terukir di atasnya, dengan kait perak yang dilukis di atas besi, dan aura megah berhembus ke wajah. Di pintu masuk aula utama, ada 2 singa batu setinggi lebih dari 2 meter, yang tampak khusyuk dan khusyuk. Setelah mobil berhenti, Harvey dan kelompoknya turun dari mobil. Ketika kami turun dari mobil, sekelompok orang menyambut kami. Berjalan di garis depan adalah seorang pria paruh baya dalam setelan Tang putih, yang merupakan kepala kontemporer sekte Tang dan kepala keluarga Tang, Tang Huajun. Meskipun kepala dengan rambut pendek dan sedang mengungkapkan akar rambut putih, tetapi matanya cerah, wajahnya penuh cahaya merah, dan dia penuh energi. Harvey merasakannya sebentar dan menemukan bahwa kultivasi pria paruh baya itu sebanding dengan dirinya sendiri, dan kultivasinya berada di alam Vientani akhir. Keduanya mengikuti Tang Huajun, yang satu tinggi dan tinggi, dengan kepala pendek dan mantel hitam panjang dengan ciri khas Tibet, itu adalah Presiden Kamar Dagang Serigala Salju, Basang. Yang lain mengenakan mantel abu-abu, dengan punggung besar, dengan wajah garang dan batu giok guanyin di dadanya, itu adalah Presiden Kamar Dagang Falcon, Wu Mangong. Di belakang mereka ada sekelompok murid Tang Sekte yang mengenakan seragam pelatihan hitam, serta anggota inti dari 2 kamar dagang utama. Hahaha, nama Presiden York telah membuat telinga Tang MOU tertusuk baru-baru ini. Ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tang Huajun berjalan dengan senyum hangat. Harvey tersenyum sedikit, nama sekte Tang benar-benar seperti guntur. Itu telah diturunkan dari zaman kuno hingga saat ini, dan telah berdiri tegak. Ini benar-benar menakjubkan. Ketika Tang Huajun mendengar ini, wajahnya penuh senyuman, dan ekspresinya menjadi semakin intens, bangga. Bagaimanapun, itu adalah fakta. Sekte Tang telah diwarisi selama ratusan tahun dan telah bertahan lama, ini adalah modal kebanggaannya sebagai anggota Sekte Tang.
Presiden York, Anda jauh lebih muda dari yang saya kira. Basang menatap Harvey dengan erat, dan berkata sambil tersenyum, belum lama ini di daerah Tibet, saya ingat dengan jelas apa yang dilakukan Tuan York. Jelas sekali. Mulut Harvey sedikit terangkat, lalu apa yang dikatakan Presiden Basang? Sepertinya dia mencoba menggangguku hari ini. Basang merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tergantung hari ini. Bagaimana negosiasinya? Negosiasi ini pasti akan menarik. Harvey juga menjawab sambil tersenyum. Meskipun keduanya saling menyapa dengan senyuman, mereka menyembunyikan pisau mereka dalam senyuman, dengan niat membunuh. Wu Mangong tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat Harvey dari atas ke bawah. Tetapi semakin dia melihatnya, semakin dia merasa bahwa Harvey terlalu biasa, dan semakin jijik di matanya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang seperti itu dapat mengendalikan Cina Selatan dan Cina Tengah. Presiden York, Presiden Basang, jangan bicara lebih banyak tentang salam, silakan masuk. Kata Tang Huajun. Silahkan. Basang mengangkat tangannya. Setelah itu, Harvey dan kelompoknya mengikuti Tang Huajun dan kelompoknya ke aula utama. Chen Zhe dan Wang Yu mengikuti, tetapi Li Dafei dan adiknya tidak memenuhi syarat untuk masuk, jadi mereka tetap di luar. Setelah memasuki rumah, sebuah kalimat datang ke halaman belakang aula utama. Halaman belakang mencakup area yang luas, dan ada paviliun antik di tengahnya, dibangun di tepi danau. Di seberang danau terdapat pegunungan bergelombang yang sangat megah. Setelah datang ke halaman belakang, Tang Huajun mengundang Harvey, Basang dan Wu Mangong untuk duduk di paviliun. Yang lain berdiri di luar paviliun. Di atas meja batu di paviliun, ada satu set tea-set dan teko teh yang sudah direbus. Tang Huajun mengangkat teko dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya dan Harvey. Presiden York, Anda telah datang jauh-jauh ke sini, mari kita minum secangkir teh untuk melembabkan tenggorokan Anda terlebih dahulu, kata Tang Huajun sambil tersenyum. Harvey mengambil cangkir teh dan menyesap teh, lalu meletakkan cangkir teh di atas meja, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak suka menjadi jahat ketika saya berbicara, jadi saya hanya akan mengatakan apa yang harus saya katakan. Kalian bertiga mengundang saya untuk datang ke sini, pada akhirnya. Apa yang ingin Anda bicarakan? Presiden York sangat cepat berbicara, dan Tuan Tang menghargai karakter Anda. Tang Huajun tersenyum dan berkata, sejak Tuan York sudah bertanya, maka saya punya sesuatu untuk dikatakan. Presiden Basang dan Wu Hui Presiden adalah teman lama saya. Keduanya mengundang saya untuk maju ke depan untuk mengordinasikan konflik dengan Presiden York. Jika Kamar Dagang Lima Naga, Kamar Dagang Serigala Salju, dan Kamar Dagang Falcon terus bertarung, mereka pasti akan menderita kerugian dan menderita kerugian besar. Tidak hanya itu, jika ada terlalu banyak masalah, itu mungkin menjadi sasaran pejabat senior Shenzhou yang tidak baik. Jadi, jika Tang Emoyu maju untuk mengatakan sesuatu, kalian bertiga akan berhenti berkelahi. Setelah jeda, Tang Huajun menoleh untuk melihat Harvey, dan berkata sambil tersenyum, Presiden York, sekarang Presiden Basang dan Presiden Wu telah berjanji untuk tidak menyerang Kamar Dagang Wulong, sekarang terserah Anda. Bab 832. Mendengar kata-kata Tang Huajun, Harvey tiba-tiba tertawa. Ini menarik. Anda tahu, akhir-akhir ini, berkat bantuan Sekte Tang, Kamar Dagang Serigala Salju dan Kamar Dagang Falcon jelas menang, menekan Kamar Dagang Lima Naga. Tanpa diduga, pada saat kritis seperti itu, Basang dan Wu Mangong akan menyerah. Berbicara secara logis, bahkan jika Anda benar-benar ingin membuat konsesi, Anda harus membuat konsesi di pihak Anda sendiri, bukan? Ketika ada yang salah, pasti ada setan. Harvey menyesap cangkir teh lagi, dan berkata dengan ringan, mari kita bicarakan, apa kondisimu? Haha, Presiden York memang orang yang cerdas, dan tidak apa-apa. Tang Huajun tertawa dan berkata, Presiden York, syarat yang kami tawarkan tidak berlebihan. Selama Presiden York dapat menyerahkan industri-industri besar di 3 provinsi Cina Tengah dan Selatan kepada kami untuk dikelola, maka kami dan Presiden York akan selalu menjaga hubungan yang harmonis, dan air sumur tidak akan merusak air sungai.
Hal ini juga dibahas oleh Tang Huajun, Basang dan Wu Mangong. Selama itu berhasil, Sekte Tang, Kamar Dagang Serigala Salju dan Kamar Dagang Falcon masing-masing akan mengambil alih industri besar di 2 provinsi. Begitu kata ini keluar, Zhao Tianxun, Qiu Yihan, Li Tianqi, dan Li Tianyo segera menjadi marah. Makananmu terlihat terlalu jelek, bukan? Kamu ingin mengambil milik 6 provinsi dalam 1 kalimat. Apa bedanya kalian dan Ming Robberry? Tang Huajun mengabaikan Zhao Tianxun dan yang lainnya, tetapi menatap Harvey dan berkata dengan bangga, Presiden York, Anda harus sangat menyadari situasi kamar dagang Wulong Anda saat ini. Saya, Tang Men, Kamar Dagang Suelang dan Kamar Dagang Falcon Commerce, telah bergabung, Anda sama sekali bukan tandingan kami. Presiden York, dibandingkan dengan runtuhnya Kamar Dagang Lima Naga, apa gunanya mengambil beberapa provinsi? Basang berkata sambil tersenyum. Ya, Presiden York, mereka yang tahu urusan saat ini adalah Junjie. Wu Mangong dengan santai menyalakan sebatang R0K0K dan mengembuskan cincin asap. Mengancam. Ancaman buah merah. Zhao Tianxun, Mu Erleni dan yang lainnya tertegun menjadi sangat marah. Mereka jelas tidak menyangka ketiga orang ini begitu tak tahu malu. Namun, ekspresi Harvey setenang air, dan dia meminum tehnya dengan tenang, tanpa menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Tang Huajun dan Basang Wu Mangong melihat bahwa Harvey tidak berbicara, saling memandang, dan membuat pertukaran sederhana dengan mata mereka. Presiden York, jika Anda merasa bahwa menyerahkan properti dari 6 provinsi terlalu banyak, maka kita juga dapat mengambil langkah mundur. Anda hanya perlu menyerahkan properti dari 5 provinsi. Tang Huajun tertawa, tentu saja, ini kami. Garis bawah terakhir. Presiden York, pikirkan baik-baik, tetapi jangan membuat keputusan yang Anda sesali. Wu Mangong menjawab yin dan yang dengan aneh. Murid-murid Tang Men dan adik-adik dari Kamar Dagang Serigala Salju dan Kamar Dagang Falcon melipat tangan mereka dan memandang Harvey dengan ekspresi mengejek. Mereka yakin bahwa Harvey akan menyetujui syarat ini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka, dan orang-orang mereka ada di mana-mana. Kecuali Harvey ingin mati, dia tidak akan pernah melawan mereka. Harvey meletakkan cangkir teh dengan berat di atas meja, mendongak dan melirik mereka bertiga, dan tersenyum sedikit, selesai. Tang Huajun dan ketiganya tercengang, tidak tahu apa yang dimaksud Harvey. Sekarang setelah saya selesai, izinkan saya mengatakan sesuatu. Harvey berkata perlahan, matanya tiba-tiba menjadi dingin, apa yang kalian? Apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya tentang kondisi? Saya katakan, saya di sini hari ini untuk janji saya, bukan karena saya takut pada Anda. Saya di sini hanya untuk berbicara denganmu. Kamu membuat perhitungan. Serahkan siapapun yang melukai saudaraku, dan aku bisa menyelamatkanmu. Bajingan. Tang Huajun membanting meja, KL1K, dan meja batu tebal itu langsung retak. Wah, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Wajah Tang Huajun menjadi gelap, dan nama pihak lain berubah. Sebagai kepala sekte Tang, selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah berbicara dengannya seperti ini. Para Taipan dan Taipan dari seluruh Cina, yang kaya dan berkuasa, dan pemilik keluarga yang kaya dan berkuasa, semuanya menghormati diri mereka sendiri ketika mereka melihatnya. Tanpa diduga, bocah berbulu di depannya ini berani bersikap begitu lancang. Berhenti bicara omong kosong, aku akan menghitung mundur 3 kali, dan segera biarkan orang yang menyakiti saudaraku keluar. Mata Harvey berkedip dengan cahaya dingin, kalau tidak, aku akan membunuh orang sebanyak kamu Tang Men, Kamar Dagang Suelang, dan Kamar Dagang Falcon. Berapa banyak orang? Wah, apakah kamu benar-benar akan menentang kami? Tang Huajun sangat marah sehingga dadanya naik turun. 3. Harvey tidak repot-repot mendengarkan ancaman Tang Huajun sama sekali, dan memulai hitungan mundur secara langsung. Segera, Zhao Tianxun, Mu Erleni, Qiu Yihan, Jian Hen dan Kuang Dao semuanya tegang, siap untuk pergi. Faktanya, sejak Tang Huajun mengajukan kondisi itu, negosiasi telah gagal. Mereka sudah ingin melakukannya. Nak, apakah kamu tahu konsekuensi dari menyinggung 3 raksasa kita?
Kamar dagang Wulong Anda tidak hanya akan binasa, tetapi semua saudara Anda akan dikuburkan bersama Anda. Basang berteriak dengan suara yang dalam. Wah, kamu benar-benar berani. Kamu begitu sombong ketika datang ke wilayah kami? Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak berani membunuh Anda? Wu Mangong juga menjawab dengan dingin. Harvey melanjutkan hitungan mundur. Wah, karena kamu tidak makan atau minum roti panggang. Maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Basang meraung, lakukan. Aku memberi perintah. 7 perang kamar dagang serigala salju bergegas menuju Harvey. Namun, sebelum mereka mendekat, mereka dicegat oleh. Tiba-tiba, pertempuran sengit pecah di halaman belakang. Apakah Anda masih melakukannya? Lakukanlah. Wu Mangong juga meraung. Dengan perintah, 8 jenderal kamar dagang Falcon juga bergegas menuju Harvey. Mencari kematian. Teriak Harvey, dan menampar telapak tangannya di atas meja batu yang berat. Bang! Suara keras. Meja batu itu tiba-tiba hancur dan melesat ke segala arah. Mundur. Tang Huajun terkejut dan diingatkan dengan keras, dan kemudian dia membawa Basang dan Wu Mangong untuk keluar dan melompat keluar dari pavilion, dan mundur jauh. Pada saat Tang Huajun dan mereka bertiga keluar, sepotong batu terbang keluar dan langsung dihancurkan. 8 jenderal kamar dagang Falcon. Budidaya 8 jenderal ini berada di tahap awal hingga menengah dari alam Guiyuan, jadi kekuatan mereka tidak buruk. Melihat batu-batu itu terbang, mereka melemparkan tinju dan telapak tangan mereka, menghancurkan batu-batu itu menjadi berkeping-keping. Namun, sebelum 8 pertempuran mendekat, Harvey bergegas keluar bahkan tanpa menggunakan ki aslinya, tetapi hanya meningkatkan 10% dari kekuatan fisiknya dan menembakkan beberapa telapak tangan berturut-turut. Bang bang bang. Ditemani oleh suara tabrakan yang tumpul, 8 panglima perang menyemburkan darah dari mulut mereka dan terbang keluar. Ketika mereka jatuh ke tanah, mereka telah kehilangan efektivitas tempur mereka. Hanya butuh 5 detik. Bagaimana ini mungkin? Wu Mangong tercengang. Ini adalah 8 jenderal utama kamar dagang Falcon, dan setiap basis budidaya tidak lemah, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Tetapi siapa yang tahu bahwa 8 jenderal perang di bawah kursinya sebenarnya dikalahkan oleh Harvey Jie? Tang Huajun dan Basang juga terkejut. Tampaknya rumor itu benar, anak ini adalah ahli top. 16 pahlawan sekte Tang, cepat bunuh anak ini untukku. Tang Huajun memberi perintah kepada 16 murid sekte Tang yang mengikutinya. Bab 833. Ada puluhan ribu murid sekte Tang, semuanya adalah seniman bela diri. Di antara puluhan ribu murid sekte Tang, mereka yang dapat dianggap sebagai master adalah 16 pahlawan sekte Tang, 12 menir kepala sekte Tang, dan 8 pahlawan sekte Tang. Lebih jauh ke atas, ada 6 tetua dari sekte Tang. Tentu saja, dalam keadaan normal, 6 tetua sekte Tang semuanya dalam pengasingan dan kultivasi. Selama sekte Tang tidak dalam bahaya dihancurkan, mereka tidak akan keluar. Karena ada 16 pahlawan Tangmen, 12 pemimpin Tangmen, dan 8 pahlawan Tangmen yang menjaga Tangmen, itu sudah lebih dari cukup. Setelah mendengar perintah Tang Huajun, total 16 anggota dari 16 pahlawan Tangmen bergegas dan mengepung Harvey Jie di tengah. Ke-16 orang ini adalah pria dan wanita, berusia antara 20 dan 30 tahun, dan kultivasi mereka berada di antara tahap awal dan akhir dari alam Yuanyuan. Dibandingkan dengan prajurit biasa, bakat mereka sudah sangat tinggi. Selain itu, setengah dari 16 orang ini dipersenjatai dengan senjata, pedang, tombak, kapak, dan garpu. Jelas, 8 orang ini tidak hanya jago dalam serangan jarak jauh, tapi juga jago bertarung jarak dekat. Bunuh! Seorang pria terkemuka memberi perintah. Dalam sekejap. Wus! 8 pria dan wanita berpakaian hitam berlari dan melambaikan senjata mereka. Desir-desir. Angin menderu, cahaya dingin berkedip. Pedang panjang itu menebas, pisau panjang itu menebas dengan ganas, kapak yang berat itu menebas dengan liar. Serangan semua orang sangat ganas, langsung mengambil bagian fatal dari tubuh Harvey. Terlebih lagi,
Tepat ketika 8 murid Sekte Tang yang dipersenjatai dengan senjata melancarkan serangan, 8 murid di belakang mereka menembakkan senjata tersembunyi. Bunga emas besi. Orb jiwa-jiwa. Jarum penopang kehidupan. Semua jenis senjata tersembunyi yang aneh meraung, dan mereka sangat beracun. Bunga emas terbang keluar, kelopak mekar, dan jarum panjang berwarna merah darah terbang, langsung menuju Harvey. Di sekitar bunga emas, ada juga manik-manik racun hitam dan jarum panjang hitam. Kerjasama 18 orang ini sangat diam-diam, baik ofensif maupun defensif. Saya khawatir bahkan para master umum dari tahap awal alam Vientani hanya akan memiliki jalan buntu di bawah tangan mereka. Menghadapi serangan gabungan dari 16 orang, Harvey menggerakkan kakinya dan menggunakan teknik gerakan True Dragon Nine Dash, menghindari serangan satu demi satu. Ketika ketiga Tang Huajun di kejauhan melihat ini, mereka mencibir lagi dan lagi. Tang Huajun tertawa, kupikir seberapa kuat orang ini, tapi itu saja. Bahkan aku tidak bisa menandingi 16 pahlawan Tangmen, itu terlalu lemah. Hahaha, selama Harvey mati, kamar dagang Wulong pasti akan kekacauan. Saat itu, apalagi 6 provinsi, bahkan seluruh kamar dagang 5 naga akan menjadi milik kita. Wajah Wu Mangong penuh kegembiraan. Basang mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika anak ini benar-benar mati, kita tidak boleh gegabah. Anda harus tahu bahwa kamar dagang bergerigi adalah sekutu. Kamar dagang 5 naga. Begitu kamar dagang 5 naga didirikan, terbunuh, kamar dagang bergerigi tidak akan tinggal diam. Basang Bung, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Wu Mangong melambaikan tangannya, selama kamar dagang 5 naga dihancurkan, 1 kamar dagang bergerigi, dan seekor macan guntur tidak akan mampu membalikkan keadaan sama sekali. Saya harap begitu. Basang dia mengangguk perlahan, tapi dia masih sedikit gelisah. Karena kamar dagang bergerigi dan kamar dagang 5 naga adalah sekutu, mengapa saya hanya melihat orang-orang dari kamar dagang 5 naga hari ini, tetapi tidak dari kamar dagang bergerigi? Apa itu mungkin? Memikirkan hal ini, Basang berkeringat dingin. Dia menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa dia pasti terlalu banyak berpikir. Saat ini, meskipun Harvey tampaknya ditekan dan mundur lagi dan lagi, dia sebenarnya dapat melakukannya dengan mudah, dan dia dapat secara akurat menghindari serangan senjata dan senjata tersembunyi setiap saat. Setelah menghindar selama 5 atau 6 menit, Harvey melengkungkan bibirnya dan berkata, hanya itu yang kamu miliki? Jika itu masalahnya, maka aku akan terlalu kecewa. Nak, berhenti bicara, lihat pisaunya. Pria itu berteriak keras, mengangkat pisau besar di tangannya, dan menebas ke arah Harvey. Desir. Menebas dengan satu pisau, momentumnya berat, seolah-olah akan membelah gunung. Di hadapan pisau yang mendominasi ini, Harvey mengangkat tangan kanannya, Taiko Zenki dimobilisasi, dan guntur hijau melintas di tangannya. Segera, telapak tangan guntur hijau melesat keluar. Dentang. Suara yang renyah. Pisau besar di tangan pria berpakaian hitam itu langsung patah menjadi 2 bagian. Ini. Pria berbaju hitam itu memegang setengah pisau, dan seluruh orang itu bodoh. Apakah tangan anak ini terbuat dari besi, dan dia mematahkan pisaunya dengan satu telapak tangan? Namun, sebelum pria berbaju hitam itu bisa bereaksi, telapak tangan Harvey telah menampar dadanya dengan keras. Ah! Pria berbaju hitam itu berteriak, dan seluruh orang itu terbang keluar seperti bola meriam. Ketika dia mendarat, darah menyembur di mulutnya, dan dadanya dihancurkan menjadi coke oleh King Lei, dan dia mati dalam waktu singkat. Tang Feng. Kakak senior. Ketika yang lain melihat ini, mereka berteriak ngeri, dan mata mereka berkedip ke arah Harvey dengan niat membunuh. Bunuh dia! Bunuh dia! Teriak seorang wanita berpakaian hitam dengan marah. Namun, tanpa menunggu murid Tangmen ini pergi, Harvey melangkah keluar dan menghilang di tempat dalam sekejap. Dan di mana dia berdiri sekarang, hanya ada guntur biru yang menghilang. Ketika Harvey muncul kembali, dia sudah berada di depan seorang pria berpakaian hitam. Tang Shuo, hati-hati! Seseorang mengingatkan dengan keras. Ketika murid bernama Tang Shuo kembali ke akal sehatnya, Harvey menamparnya di atas kepalanya. Bang!
Suara teredam. Kepala murid ini langsung retak, langsung jatuh ke tanah, dan 7 lubang berdarah sampai mati. Setelah membunuh murid sekte Tang kedua, Harvey terus memburu murid sekte Tang yang tersisa tanpa jeda. Harvey pada saat ini seperti Shura yang mengancam jiwa, tidak ada yang bisa memegang telapak tangannya. Bang bang bang. Serangkaian suara tabrakan yang tumpul seperti ledakan guntur musim semi. Hanya di bawah 1 menit. Setengah dari 16 pahlawan sekte Tang jatuh. Bahkan jika dia tidak mati, dia benar-benar kehilangan efektivitas tempurnya. Bajie yang tersisa ketakutan, masing-masing merasa ngeri, dan gemetar di sekujur tubuh. Pengaturan. Pengaturan. Arai kabel racun. Seorang wanita berbaju hitam berteriak. Satu perintah. 8 pahlawan 8 tangmen yang tersisa melemparkan rantai hitam pekat pada saat yang sama. Rantai itu hanya setebal jari, tidak hanya sangat beracun, tetapi juga terbuat dari besi meteorit, sehingga tidak bisa dihancurkan. Harvey bahkan tidak repot-repot bersembunyi, dan membiarkan 8 rantai membungkus tubuhnya. Hahaha, nak, kamu sudah selesai. Wanita berbaju hitam itu langsung tertawa bangga ketika Harvey terjebak. Nak, kamu terjebak oleh rantai kami. Kamu tidak bisa melepaskan diri. Selain itu, dalam waktu kurang dari 1 menit, ketika racun pada rantai memasuki tubuhmu, kamu pasti akan mati. Pria berpakaian hitam lain berkata sambil menyeringai. 3 Tang Huajun di kejauhan merasa lega ketika mereka melihat Harvey terjebak. Mereka terkejut ketika melihat Harvey membantai kuartet dan membunuh 8 orang dalam waktu kurang dari 1 menit. Tetapi sekarang setelah mereka melihatnya, mereka menyadari bahwa kekhawatiran mereka tidak perlu. Apakah kamu benar-benar berpikir racun pada rantai ini dapat meracuniku? Harvey bertanya sambil tersenyum. Tentu saja. Wanita berpakaian hitam itu tersenyum bangga. Aku berkata, hanya dalam 1 menit, seluruh tubuhmu akan membusuk dan mati. Benarkah? Racun tangmenmu benar-benar sangat kuat. Begitu mendominasi? Harvey pura-pura terkejut. Omong kosong. Seorang pria kulit hitam pendek tersenyum dingin. Kami tangmen telah melakukan perjalanan sungai dan danau sejak zaman kuno, mengandalkan senjata dan racun tersembunyi. Apakah kamu tidak mendengar sepatah kata pun? Apa? Harvey bertanya sambil tersenyum. Jangan main-main dengan Raja Yama, jangan main-main dengan Tang Menlang. Pria berbaju hitam itu terlihat sombong dan suaranya nyaring. Bab 834. Harvey mendecakkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, luar biasa, kalimat ini sangat menyentuh. Karena kamu sangat kuat, mengapa kamu tidak bisa membunuhku? Pria berbaju hitam itu mencibir. Aku berkata, sebentar lagi, itu akan Anda. Tunggu. Apa yang terjadi? Sudah 1 menit sekarang, tapi mengapa anak ini baik-baik saja? Seorang wanita berpakaian hitam berkata dengan ekspresi terkejut. 7 lainnya juga memandang Harvey, bingung di dalam hati mereka. Pada saat ini, tubuh Harvey tidak berubah, ekspresinya tenang dan tenang, sepertinya dia tidak diracuni sama sekali. Harvey tersenyum, tampaknya racun tangmen Anda seperti ini. Lupakan saja, saya tidak akan bermain dengan Anda. Kedelapan murid tangmen tercengang untuk sementara waktu, sedikit tidak responsif. Apa maksud anak ini? Dia bilang dia sedang bermain? Mungkinkah dia belum bertarung dengan serius sejak tadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Tepat ketika 8 murid sekte Tang tercengang, Harvey dengan ringan menopang lengan dan kakinya. Hanya ledakan keras yang terdengar, dan 8 rantai yang melilitnya langsung meledak. Tidak bagus. Ekspresi wanita berpakaian hitam itu berubah secara drastis, dan dia berseru, serang. Pada saat yang sama 8 orang yang dipimpin oleh wanita berpakaian hitam itu mundur, mereka melambaikan tangan dan meluncurkan senjata tersembunyi satu demi satu. Uhuk-uhuk. SSSST. Anak panah, pisau lempar, jarum racun, bola baja, dan senjata tersembunyi lainnya, seperti embusan angin dan hujan, meraung ke arah Harvey dengan hebat. Menghadapi senjata tersembunyi yang berasal dari penguat, Harvey tampak dingin, mengangkat telapak tangannya, dan menamparnya dengan keras ke depan. Palm guntur biru.
Jiuxia menggelegar. Dengan satu tembakan telapak tangan, guntur gila biru menyebar, seolah membentuk jaring guntur yang sangat besar, termasuk semua senjata tersembunyi. Kemudian, Harvey meremas tangan kanannya dan berteriak keras. Boom! Boom boom boom! Dengan suara ledakan yang menggelegar, senjata tersembunyi yang diselimuti Raja Guntur semuanya hancur. 8 tuan besar sekte Tang yang tersisa tercengang, tidak berani melihat pemandangan itu dengan mata kepala sendiri. Segera, Harvey menghindar, dan langsung pergi ke 8 orang seperti hantu. Wus! Setelah menghindar beberapa kali berturut-turut, Harvey melewati 8 orang seperti arus listrik Cian. Ketika Harvey melewati orang terakhir, yang lainnya terbang seperti bola meriam. Hanya dalam sekejap, 8 pahlawan yang tersisa dari sekte Tang dikalahkan. Setelah Harvey mengalahkan 8 pahlawan Tangmen, dia langsung berlari menuju Tang Huajun, Basang dan Wu Mangong. Jarak 50 atau 60 meter, dalam sekejap mata. Pada saat dia dekat dengan ketiganya, Harvey mengangkat tangan kanannya, King Lei menyapu langit, dan langsung menampar mereka bertiga dengan telapak tangan. Zizi. King Lei melonjak, membawa niat membunuh tirani, yang membuat orang merasa ketakutan. Serangan balik. Tang Huajun terkejut dan meledak. Palm pasir beracun. Tang Huajun langsung memobilisasi ki sejatinya, kabut hitam beracun tertinggal di telapak tangannya, dan dia menyerang dengan satu telapak tangan. Kumpulan teknik telapak tangan ini adalah salah satu keterampilan unik dari sekte Tang. Tidak hanya kekuatan telapak tangan yang ganas, tetapi juga mengandung sangat beracun. Jika Anda terkena telapak tangan ini, meridian akan rusak, dan semua racun akan menembus ke dalam organ dalam, dan Anda akan mati. Tinju macan dan macan. Telapak elang terbang. Basang dan Wu Mangong juga mengerahkan ki mereka yang menyebalkan pada saat yang sama, meninju dan menampar, dan menyerang. Sebagai Raja Barat Daya dan Raja Barat Laut, kekuatan pribadi mereka secara alami tidak lemah, jika tidak, mereka tidak akan dapat menduduki Barat Daya dan Barat Laut selama bertahun-tahun. Antara petir dan flint, telapak tangan Harvey bertabrakan langsung dengan serangan ketiganya. Panjang. Suara. Bel berdering bergema di langit, menyebabkan tanah dalam radius 100 meter bergetar. Wah! Danau bergetar, air danau tampak mendidih, dan gelombang besar melonjak ke langit. Adapun tanah di bawah kaki Harvey dan Tang Huajun, itu terkoyak setiap inci. Namun, karena mereka bertiga bergabung, mereka berhasil memblokir telapak tangan Harvey tanpa terlempar. Tang Huajun mendengus dingin, wah, hanya karena kamu ingin membuat masalah di Tangmenku? Ini konyol. Kami. Basan juga mengambil kalimat itu. Benarkah? Harvey tersenyum ringan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menahan seranganku? Jika tidak, Wu Mangong mencibir, faktanya ada di depanmu, apalagi yang harus kamu katakan? Hehe. Harvey hanya tertawa kecil. Melihat senyum di sudut mulut Harvey, Tang Huajun dan ketiganya merasa sangat tidak senang, mengira mereka mengejek mereka. Bunuh dia! Wu Mangong berteriak dengan marah. Setelah itu, mereka bertiga terus melatih keterampilan mereka dan bersiap untuk membunuh Harvey. Namun, tepat ketika mereka akan bergerak, Harvey langsung mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan, energi kemarahan ganda dari primordial kuno dan kekacauan, dan kekuatan fisiknya langsung dimobilisasi, dan kemudian dia meninju. Melihat pukulan Harvey, hati Tang Huajun bergetar, dan mereka jelas merasakan bahwa kekuatan pukulan Harvey telah meningkat berkali-kali. Cepat! Pertahanan! Tang Huajun benar-benar ketakutan, berteriak kaget, dan kemudian memobilisasi ki sejatinya untuk memadatkan perisai ki sejati. Basang dan Wu Mangong tidak berani ragu, mereka mengerahkan ki mereka yang menyebalkan dan memadatkan perisai mereka untuk melawan. Detik berikutnya. Ledakan. Suara. Langit yang runtuh terdengar. Perisai menyebalkan yang diringkas oleh ketiga Tang Huajun hancur seperti kulit telur. Ketiga orang itu menjerit kesakitan, dan tubuh mereka langsung terangkat dari tanah dan terbang sejauh 20 atau 30 meter. Ketika mereka menstabilkan tubuh mereka, jejak darah tumpah dari mulut mereka. Ini, bagaimana mungkin? Tang Huajun memandang Harvey dengan ekspresi ngeri.
Dia sudah tahu kultivasi Harvey. Basis kultivasi anak ini jelas sebanding dengan miliknya, tetapi mengapa kekuatan tempurnya begitu kuat? Mereka bertiga bergabung, tetapi mereka tidak bisa menahan serangan anak ini? Basang dan Wumangong juga terkejut dan menatap Harvey dengan tidak percaya. Pada saat ini, mereka tidak menghina satu sama lain, hanya ketakutan. Harvey menyipitkan mata dan tersenyum, bukankah kalian bilang ingin membunuhku bersama? Lalu kamu datang untuk membunuhku, mengapa kamu tidak melakukannya? Tang Huajun dan ketiganya mengerutkan kening, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Melakukannya lagi. Anak di depannya ini benar-benar terlalu jahat, dan mereka tidak mampu bersaing sama sekali. Harvey tersenyum dingin dan melanjutkan, aku berkata, selama kamu menyerahkan pembunuh yang menyakiti saudaraku dan menyerah padaku, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Wah, kamu terlalu sombong. Tang Huajun tersenyum muram, apakah Anda pikir Anda tak terkalahkan? Anda masih ingin kami berteman dan menyerah kepada Anda? Apakah Anda bermimpi? Ini adalah wilayah sekte Tang saya. Bahkan jika Anda dapat membunuh 10 orang dan 100 orang, Anda masih dapat membunuh ribuan orang. Tidak bisakah kamu melakukannya? Anak-anak Tangmen, sekarang Tangmen kita dalam masalah. Apa yang harus kita lakukan? Bersumpah setia kepada Tangmen dan bunuh para penyusup? Ada. Semburan suara bergema dari segala arah. Segera setelah itu, saya melihat murid Tang Sekte mengenakan seragam pelatihan hitam bergegas dari segala arah. Beberapa melakukan kinggong dan datang dengan kaki di atap, dan beberapa bergegas masuk dari luar aula utama. Jumlahnya telah melebihi 1000. Tidak hanya murid Sekte Tang, tetapi juga adik laki-laki yang diatur oleh Basang dan Wumangong di dekatnya datang. Bersama dengan murid Sekte Tang, jumlahnya sekarang mendekati 5000. Halaman belakang yang besar hampir tidak memiliki ruang. Kerumunan besar orang mengepung Harvey, Mur Leni, Zhao Tianxun dan lainnya langsung di tengah. Melihat adegan ini, ekspresi Mur Leni, Zhao Tianxun, dan lainnya menjadi serius. Tanpa diduga, ketiga Tang Huajun mengatur begitu banyak orang di dekatnya.